Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan berdoa untuk ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Kami boleh menginjak di bulan yang baru. Kami percaya ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang baru, dan ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah bagi setiap kami di bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang dipuji, Engkau yang ditinggikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah sore hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan Voice of Pentecost Bapak Ibu Saudara dan membacakan Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting.
Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan salam kanan kirinya Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya sukacita Tuhan ada di dalam setiap kita. Amin. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama Bapak Ibu. Setia dan
duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Biar jiwa kami terus merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ini pernyataan kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Terimalah pujian kami Tuhan. Ora basyandara labayara. Kami mau sembah Engkau Tuhan, lebih dalam lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, kami sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sama-sama nyanyikan. Ku sembah Kau, kami sembah Kau, sembah Kau. Engkau yang layak untuk kami sembah. Kami sembah. Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari cepat saja nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Oh Yesus yang kami sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami mau senangkan Engkau, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Irabaya ralaba syada ralabo ya ralaba sene. Oh rabaya ralaba ya ralaba syada ralaba 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 ralaba. Rabaya ralaba ya ralaba ya ralabo. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya. Irabaya ralabaya ralaba 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 ralaba. Kami angkat suara kami menyembah, kami angkat suara kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ya ralaba syada ralabo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari jemaat saja satu suara. Kaulah Tuhanku, kami mau nyatakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Angkat tangan, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Hati menjambamu Yesus. Jamalah kami ya Roh Kudus. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami ya Roh Kudus. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami Roh Kudus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Kiri kanan lihat salam. Semangat dong. Semangat. Ada Yesus. Semangat dong. Kawan teman sekolah datang. Semangat dong tuh. Kenal ya Jody. Dia bilang kenal orang cantik. Tuhan terima kasih. Untuk sore ini umat-Mu dipimpin dengan selamat tiba di rumah-Mu. Kami bersuka cita datang di rumah ibadah. Karena rumah ibadah dapat kesembuhan, dapat kelepasan. Kalau diberkati Tuhan, mujizat, kemenangan, terutama datang ke rumah ibadah, bertemu kepada cari wajah Tuhan. Maka itu Tuhan ada sumber segalanya, ya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Terima kasih Bapa, kami umat-Mu sudah memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu. Indah pada waktunya kami mendengarkan sabda-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, lewat hamba-Mu yang biasa-biasa, sampaikan kabar yang luar biasa untuk umat-Mu. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Supaya pakai kami Tuhan jadi saksi dimanapun berada. Supaya saudara kami, tetangga kami, famili kami, sahabat kami diselamatkan oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar Palembang dan sekitarnya penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, kami siap dengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah doa dan ucap syukur. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk, tepuk tangan. Kamsia Pak Gembala, masih sekali lagi kasih kesempatan. Semua panatua, 4 saya bilang paling panatua. Tidak sebut satu panatua, oke? Panatua lebih tinggi apa hamba Tuhan? Penasehat itu panatua. Terima kasih semua hadir. Ya sore ini hampir 200 kalau tidak salah saya hitung. Amin. Tepuk tangan hampir 200. Puji Tuhan. Dan sahabat saya, teman anak saya di Malaysia, pernah kuliah di Malaysia dan pelayan di Malaysia. Yogi bisa berdiri, Yogi. Ini. Padahal tetangga.
Sama Lina, sama ya, mana Lina? Iya, jangan jauh-jauh situ lah duduklah. Teman sekolah. Dididik jadi pemuridan dari anak saya, pendeta Pastor Edi Chang. Yang mahasiswa nanti bisa kesaksian, bisa maju, Pak. Maju kesaksian sedikit. Bisa mic, tolong mic. Saya dengar kabar dulu si lumayan tuh. Tidak mundur kalau 10 orang dilawan. Shalom, silakan. Nah, coba. Tekan dulu. Ya. Agak dekat-dekat. Saya baru pertama kali hadir di sini dan jujur saya belum tertanam di gereja di Palembang. Jadi awal saya bisa berdiri di sini berat sekali sih rasanya karena apa ya? Saya respect banget sama si Opa. Jadi si Opa ini adalah ayah dari saya punya ayah rohani itu adalah Pastor Edi Chang. Jadi Edi Chang itu adalah anak kandung dari Pastor Paul Chang. Jadi di saat kuliah mungkin Marcella ya mungkin satu angkatan sama saya. Lina. Ya, kalau mungkin bisa tahu, saya juga SMA itu bad boy, nakal. Terus habis itu saya kuliah di Malaysia. Orang tua saya distributor Unilever, dia pengen menerusin usaha dia. Jadi saya ngambil bisnis tuh di Malaysia. Tapi karena saya nggak niat sekolah, jadi saya sekolahnya ke Genting tiap hari, ke Genting main bola. Genting sampai 2 minggu bisa makan mie, Indomie, kalah judi, uang sekolah saya iniin. Sampai satu titik ayah saya bawa saya ke psikolog kayak, anak saya nakal banget, cocoknya jadi apa nih katanya. Lalu si psikolog bilang, wih anakmu bagus banget jadi imajinasinya katanya. Cocoknya jadi arsitek. Terus saat itu orang tua saya menertawakan itu. Dia bilang, sekolah aja nggak bener mau jadi arsitek, ambruk lagi rumah orang gitu. Lalu pada satu ketika ya, selain ke Genting, hobi saya main sepak bola, main futsal. Saya selalu juara di event kuliah, universitas saya selalu juara. Tapi saya suka berantem tuh di lapangan. Nah musuhnya itu ketemu sama Pastor Edi Chang. Akhirnya saya diajak masuk ke tim gereja. Yuk mau ikut gabung tim gereja apa-apa. Lama-lama ya udah diajak masuk ke gereja. Lalu dikasih tau lah nilai-nilai Tuhan untuk dijalanin. Terus habis itu saya minta permandian sama orang tua saya. Terus ditolak sama orang tua saya. Dan ada satu hal ya, Pastor Edi Chang info gitu loh bahwa kamu di orang tua kamu nggak di luar kontrol kamu kalau misalnya di luar negeri itu. Jadi kamu harus bertanggung jawab itu adalah kamu bisa bohongin orang tua kamu bisa ke Genting, tapi kamu nggak bisa bohongin Tuhan kamu. Jadi ada satu titik juga orang tua ibu saya juga selalu doain saya untuk berubah ya. Dan saat itu saya juga merasa pengen berubah. Lalu saya ngambil jurusan interior design di Malaysia. Terus dibimbing terus sama Pastor Ed. Di saat saya graduation, yang saya dapatkan adalah saya dapat bunga tuh. Terus ayah saya tanya, kenapa kamu dapat bunga gitu loh. Oh saya jadi mahasiswa terbaik saat itu. Lalu ayah saya bilang gitu loh, saya bangga sekali sama kamu gitu loh. Jadi apa yang kamu minta, saya akan kabulin permintaan kamu. Apapun yang kamu pengen beli, saya bisa beliin. Tapi permintaan saya saat itu adalah saya ingin jadi Kristen. Terus akhirnya saya dipermandiin. Mungkin itu adalah hadiah paling indah sih bagi saya. Lalu ya saya jadi Kristen, saya dibimbing. Lalu akhirnya ayah saya juga bilang, oke, kayaknya kamu selama jadi Kristen, kamu menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi lebih contoh. Orang tua saya itu juga sebenarnya punya wihara, punya kelenteng. Tapi dia kasihin, lepasin. Kenapa? Karena dia merasa saya bisa menjadi lebih baik. Dan akhirnya dia juga
dukung saya. Akhirnya saya, kamu mau lanjut sekolah kemana? Ya sudah, akhirnya saya lanjut sekolah ke Australia. Saya sekolah arsitek. Akhirnya saya dapat gelar juga arsitek. Nah itu juga saya merasa kayak wow, dari apa ya? Dari saya anak terbuang, Tuhan bantu untuk jadiin apa ya? Rencana Tuhan itu luar biasa. Di akhir juga sebenarnya saya juga dapat cum laude di Australia, mendapat gelar honors. Tapi saat itu saya dapat pekerjaan di Jakarta di 2011 dan sampai sekarang puji Tuhan pekerjaan itu tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti sampai titik ini, meskipun apa ya, yaitu apa ya, Tuhan benar-benar luar biasa. Apa yang saya bisa berdiri di sini karena apa ya, berkat dan kasih karunia Tuhan tuh benar-benar Tuhan terlalu teramat baik terhadap diri saya. Sekian, terima kasih. Makasih, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Kalau belum ada gereja tetap, saya sebagai orang tua, ini grandfather. Saya sarankan di sinilah tepatnya. Di sini hamba-hamba Tuhan bukan motivasi, yang penting menangkan jiwa. Ya. Coba saya bantu, karunia banyak itu. Nanti ini kan rencana bangun gereja gede. Situ desain. Tepuk tangan gitu. Tuhan kirim. Nggak usah disuruh di depan rumah. Aduh, ini luar biasa. Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini Daud berkata begini, Daud dalam buku hariannya, dia bilang Daud, kita sukacita sejati ya rasakan saat berada di rumah Tuhan. Mengapa? Karena di rumah Tuhan mendapat segala hal yang diperlukan. Kelepasan, kelegahan, kemenangan, pertolongan, dan mujizat. Namun yang paling utama Daud mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di bait ini atau rumah Tuhan yang kudus. Bertemu dengan Tuhan berarti dia mendapatkan segalanya karena dia adalah sumber segalanya. Saudara, Tuhan manusia tidak bisa rubah si Jogi, tidak bisa rubah saya. Saya diinjil orang sampai capek deh, tidak bertobat. Tapi Tuhan yang rubah lewat pujian tadi seperti rusak melindungi air. Lagu itu yang merubahkan saya waktu Insinyur Niko masih MC tahun 89 di satu seminar pertemuan gereja. Di khotbah di KKR oleh pendeta Yonggi Cho. Saya diajak teman dengar nyanyi. Padahal saya penyanyi night club. Orang kalau falas saya tahu. Nyanyi itu kalau Niko ada falas-falas. Tapi dia nyanyi kok saya bisa keluar air mata. Ada urapan. Ambil kata urapan, saudara. Tanpa urapan tidak ada kuasa. Dari situlah saya bertobat. Mulai besok saya tidak ke night club, tidak kemana-mana. Padahal saya pernah bukan kasino, saya ada bodyguard kasino, petak 9 pernah dengar? Petak 9. Ini bodyguardnya. Makanya lebih Saulus jadi Paulus, jangan Paulus jadi Saulus. Ketawa. Coba di night club, suara saya waktu saya nyanyi sama Hu Hui Chung, pernah datang Hu Hui Chung. Teng Li Ching tahu? Teng Li Ching. Dia cipta lagu Niwan Wo Ai. Lagu ini anak kecil juga bisa nyanyi. Amin. Itu dapat angpau besar. Tapi saya lebih suka cita nyanyi di gereja. Angpau saya lebih besar dari surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya mau sampaikan tentang orang fasik. Coba Mazmur 1, kembali lagi yang tadi pagi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Apa itu orang fasik, orang baik, dan orang benar? Mazmur 1 ayat 1.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya mau cerita tentang orang fasik. Orang fasik adalah orang tidak punya agama, ateis, orang yang tak kemanusiaan, orang jahat, orang Sancipa. Tahu tidak Sancipa? Tahu ya? Ya, Sancipa. Tahu Sancipa? Enggak tahu. 378. Ini pinjam tidak bayar, tipu, itu Sancipa. Orang pikirnya jelek, pikirnya kotor, gak pernah pikir benar. Itu namanya itu orang satu fasik. Fasik itu kalau Mandarin adalah jan. Nih tulisannya aja dilihatnya sudah berantakan ini. Lihat orang Mandarin ini nih lihat tulisannya sudah jelek itu, mukanya coba lihat. Ya, jan. Gampang kalau bahasa Mandarin, dia punya artinya tidak jauh. Kalau jan ini lihat kayak orang nih jalan kaki nih orang. Ini lihat. Oh jan itu hatinya busuk nih, hatinya bengkok nih. Ini sing. Sing itu hati. Orang fasik ini yang kata orang boyok kiu. Enggak dayok. Kita nih dulu orang jahat, yuk jan. Saya dengar kabar dulu berantem di Palembang juga berantem waktu sekolah ya. Bisa lawan berapa orang? Kalau saya pernah dikeroyok 16 orang di biliar. Saya kalau setik, saya jago main toya saulim. Tapi biliar datang saya susah tangkis, biliar berat. Dia orang pakai biliar depan saya, lari saya. Biliar kayak batu loh. Pang. Kena kaca reben pecah, saya baru keluar. Dikututup 16 orang keroyok saya. Tahun 82. Tangan saya jari ini pecah, kena pukul, kena ini stiknya. Stiknya udah datang pangpung gitu. Saya putar kayak pakai kipas baling-baling helikopter. Kalau udah babak belur. Ya. Tapi itu semua jurus percuma. Jurus Sauliama percuma. Cuma jurus selamat yang luar biasa. Tepuk tangan, jurus selamat. Jurus Saulim tidak bisa tolongin saya. Jurus selamat bisa tolong saudara dan dia dan saya. Semuanya. Ini fasik, orang jahat. Jadi sedikit saya mau tulis tentang filosofi Tionghoa, Mandarin. Nah, kita waktu lahir keluar sudah ada salib. 3 salib. Salib 1, salib 2, salib 3. Ini Mandarin itu salib sudah ada tulisannya. Kita waktu lahir keluar, ini tambah gini, ini jadi apa? Sen, ya kan? Tambah lagi ini kayak pesawat helikopter. Ini apa? Cu. Ini lagi banyak orang. Waman sencu lagi san ke sejak itu ada saya heran kenapa lahir keluar sudah ada salib. Yang lebih lagi heran
Coba agak basah sedikit, ada. Jangan pakai air ludah, air aqua. Misalnya, wah. Ini apa? Wo ai. Ai itu pakai hati. Ye. Ini kalau Mandarin siapa tahu nih, ini apa artinya nih? Tua, benar nggak? Benar nggak tua? Nah tambah lagi sekarang nih tua lagi namanya apa? Ye. Kenapa ada dua? Jadi kuping Tuhan Yesus sebelah kiri dengar suara Bapa di surga, yang kanan dengar suara kita nih. Su. Ada ikan. Kenapa Yesus ini ada kuping dua, ini ada ikan, ada gandum. Ikan dan gandum, 5 roti, 2 ikan. Jadi ini nama Yesus. Semua itu kayak Mandarin itu sudah Kristen. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini Mandarin. Kalau kita baca terus heran kenapa bisa Yesus ini ada kuping kiri kanan, ada ikan, ada gandum, kok tidak ada nama lain, acong, aliong. Woi Yesus. Sekarang nih kursus ini tidak usah bayar ya, kolektornya agak gede. Orang fasik, kita jangan jadi orang anak Tuhan kembali ke fasik. Orang fasik, coba baca di Ulangan. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Kita jangan seperti orang fasik, sudah percaya Tuhan masih kembali cari gini. Masih cari opo-opo lagi ya. Ini saya ingat, jangan kembali ke orang fasik. Itu neraka itu. Coba baca. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Masih. Orang percaya kalau sudah percaya Tuhan jangan sampai cari itu lagi. Cari opo-opo lagi. Saya ini cari ayat. Orang pemantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau pada roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang mati. Nah anak Tuhan kadang-kadang sudah percaya Tuhan tapi masih percaya sama sebagian roh-roh dunia. Itu menjadi kembali ke orang fasik. Nah, itu dosa sekali. Hukum Tuhan yang pertama, jangan ada ilah di hadapanku. Kedua, jangan membuat patung menyerupa apapun di langit, bumi, dan di bawah dalam air. Ketiga, hukum Tuhan, jangan menyebut Allah dengan sembarangan. Keempat apa saudara? Keempat, hari ini hari apa? Hari Sabat. Hari Minggu, hari Sabat, saudara cari Tuhan hari ini berkat berkelimpahan. Katakan berkelimpahan. Itu hari Sabat. Kenapa hari Minggu bisa taruh di hari Sabat? Penting di hukum Tuhan. Kelima, hormati orang tua, bapak ibumu. Keenam, jangan bunuh. Jangan bunuh bukan berarti mutilasi bunuh orang. Benci saudara saja seorang pembunuh. Coba dibuka. 1 Yohanes 3, 15 sampai 17.
itu apa tuh pembunuh? Coba lihat, kalau dihukum Tuhan bukan berarti bunuh orang mati itu dosa yang ke hukum ke-6. Tapi benci, coba. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 17. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya cukup, terima kasih. Benci saudara jadi seorang pembunuh, apalagi benci orang tua. Hati-hati, amin. Dan jadi orang fasik. Fasik itu kalau dalam firman Tuhan itu hukum mati, tidak ada ampun. Mati yang kedua kali, orang fasik. Wahyu 21 ayat 8, hukum orang fasik, hukum kedua kali, mati kedua kali. Anak Tuhan 2 kali hidup, 1 kali mati. Kita waktu lahir hidup. Nanti dipanggil Tuhan mati. Begitu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita hidup kekal. Ibu gembala udah hidup, ini dipanggil Tuhan mati. Sebentar lagi hidup kekal ya. Amin saudara. Jadi orang Kristen untung 2 kali hidup, 1 kali mati. Tapi orang fasik 2 kali mati, 1 kali hidup. Yang mati yang kedua kali itu, waduh. Saudara pernah lihat orang waktu meninggal dibakar? Namanya apa? Masih. Pernah lihat enggak? Ternyata manusia tuh meninggal tuh ada 3 hari rohnya masih di dalam, waktu dibakar teriak, aduh ampun. Orang lihat loh. Kan kelihatan di kaca, duduk panas kayak ikan dibakar, tahu enggak? Tidur lagi, bangun lagi, waduh. Firman Tuhan boleh enggak orang dibakar? Kita dari tanah dan debu. Kembalilah. Ada enggak? Kembalilah ke abu-abu. Ada enggak? Makanya kalau saudara ada duit, kalau mau mati jangan di Singapura. Jakarta sekarang sudah 6 kali timpa satu lubang 6 orang. Singke saya yang laki meninggal dulu, sekarang CM di atas. Ada yang cerita gini, encek, waduh kalau nanti saya yang atas tuh jangan encim-encim lah. Kalau bisa yang gadis 18 tahun, coba. Ditimpa, digali, angkat keluar, dimasukin ditimpa. Tegal Alur, tempat saya itu. Tidak ada tempat lagi. Mati aja beli tanah gak ada tempat, heran. Saya doakan anak Tuhan, jemaat GBI Raja Wali, tidak mati langsung diangkat aja sudah. Tidak repot-repotin orang mau kubur. Tepuk tangan saudara. Seperti Henok diangkat. Jadi orang Kristen, nah hitung nasib. Ada yang hitung nasib. Kebetulan saya ambil master tentang okultisme. Orang kalau hitung nasib pasti ditanya, sinsenya ini apa? Sio, sensiau. Pasti tanya peramalnya, kamu sio apa? Sio babi. Begitu bilang sio babi, unsur berapa, unsur apa, kayu, tanah, logam, apa api, apa tanah, atau air. Dia sudah tahu nasib kita. Ping kita, apalagi kita bilang tanggal lahirnya. Ping kita dia bisa hitung. Dia bisa tahu dari roh kita dia comot. Teman saya itu guru besar dulu, peramal besar tuh, Chong Kim Long tuh paling top dulu kalau tahun 60, 70, 80. Bertobat. Dia rahasia ngomong semua. Dia bilang paling banyak pasien yang hitung nasib adalah orang Kristen. Pagi ke gereja, sore ke tempat saya. Bawa ke Alkitab. Dari Tuhan kayak seperti mobil Kijang. Bannya 4, serapnya 1. Kalau ada yang kempes, nah inilah dukunnya yang untuk serap kalau Tuhan tidak jawab. Sio, orang percaya boleh pakai sio tidak ngomong sama orang? Boleh, karena Alkitab tidak catat. Namun sio itu jangan untuk salah gunakan untuk cari nasib. Amin. Kenapa sio semua tuh ya? Sio kucing tuh enggak? Kucing enggak ada.
tikus, semua kaki dimakan orang loh sekarang, semua kaki itu. Apalagi ketemu orang Manado, orang Tapanuli, orang Tionghoa. Kalau saudara ke Manado, semua binatang ada di situ. Semua kaki dimakan. Cuma naga kakinya belum lihat naga yang mana, siau naga. Kalau naga ada juga dia makan orang. Semua orang makan, cuma kaki meja orang tidak mau ya. Nah, ini gak ada. Ini saya tidak khotbah ini terlalu banyak, lain kali mau seminar tentang nih okultisme. Kedua, orang baik. Haujan. Gampang ya ini. Ini Haujan, ini perempuan, ini laki-laki. Haujan. Nah, orang baik masuk surga gak? Kalau orang baik bisa masuk surga, orang banyak yang masuk surga. Bisa bantu orang beli beras, bisa bantu orang bayar rumah sakit, bisa bayar peti jenazah, bisa beli rumah untuk orang, beli mobil untuk orang. Itu baik gak? Baik, masuk surga gak? Ada dua bagian. Orang baik ini ada sebagian bisa ke surga, sebagian bisa surga, sebagian tetap orang dunia. Percaya ada Pak Haji kasih tanah orang bangun gereja, sama gereja, bangun gereja tanah, ada. Itu baik apa enggak? Tapi belum masuk surga. Nah sebagian kita nih sekarang sudah baik. Kita percaya Tuhan, sudah baik nih. Coba salam kiri kanan, engkau sudah baik. Percaya Tuhan. Saudara sudah kasih paspor, sudah dibaptis. Sini yang sudah dibaptis angkat tangan. Oh ada yang belum, cepat-cepat lapor gembala. Kalau sudah baptis dikasih paspor. Setiap kita ada paspor nih. Amin. Nah itu sebagian orang baik sudah siap jadi orang benar. Karena dengar firman Tuhan. Kenapa bisa jadi orang benar? Karena pelaku firman Tuhan. 我常默念你的道，不分昼或夜，我遵守主的话，信主的命令。因为主你是知道我此生的心愿，只是要使我能够喜悦主的心。我敬爱你，我主爱你，耶稣，全心全意我敬爱你。我敬爱你，我主爱你，耶稣。一生一世我敬爱你，我常默念你的道，不分昼或夜，我遵守主的话，信主的命令。因为主你是知道我此生的心愿，只是要使我能够喜悦主的心。Ini lagu Niko, pelaku firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Renungan firman Tuhan siang dan malam, berdoa, memuji, menyembah. Saya bukan penyanyi yang terlalu bagus, saya rasanya makin tua suara saya lebih bagus. Kenapa? Diurapi Tuhan. Saya di dalam mobil pulang ke Jakarta, saya bukan hanya ngaur, bisa tidur. Mulut penuh dengan pujian. Sehat badan, penapasan. Saya dulu belajar saulim, penapasan. Tapi ini saya nyanyi kok kayak
Pernapasan juga. Coba di G. Ji en tian, he den kan tian, 我追忆的生面前，我世上敬佩心会，瞎眼睛的看见。Napas kita napas sehat, Tuhan senang enggak nyanyi gitu? Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Saudara tidak sadar nyanyi hale penyembahan, saudara punya sakit sudah disembuhkan. Coba tarik nafas, buang penyakitnya, tarik lagi. Pelan-pelan yang depan tuh. Saya rasa sudah gosok gigi gak apa-apa. Nanti depan langsung malah pingsan. Saudara darah tinggi 180 pulang nih PG. Saya kalau sedang gak enak badan saya nyanyi kok. Kalau saya Tuhan tolong sakit kepala, Tuhan bilang repotin saya bintang 7 aja. Saya urusan banyak, jiwa-jiwa mau dimenangkan, sakit kepala kok repot. Amin. Kita punya kuasa. Sudah jadi anak Tuhan, sudah ada kuasa. Jangan tiap jemaat kalau sakit suruh gembala sidang doa. Kecapean dia. Kita semua punya kuasa. Suami sakit, istri doa. Istri sakit, suami doa. Anak sakit, suami istri doain. Karena kita punya kuasa. Mulut kita penuh dengan kuasa, makanya anak Tuhan jangan keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang kutuk. Anak ini nakal, ditabrak mobil, mati anak itu nanti ditabrak mobil. Jangan coba-coba loh ya. Anak goblok jangan bilang goblok. Pelan-pelan ya bisa pintar gitu. Cucu saya juga gitu yang pertama dulu. 1 tahun dapat 0 pulang. Coba tanya Edi. Cicinya Edi, Cang anaknya. Itu gurunya tuh udah kasih 0, kasih garis nih, garis alis mata nenekmu, ini hidung bapakmu, ini mulut ibumu coba. Di doa dapat 1, wow kongkong dapat 1, sombong dapat 1. Akhirnya ranking 7 dalam 1 tahun. Tidak ada yang mustahil, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang baik, kita ini orang baik. Tapi belum taraf ke orang benar. Kita masih harus maju lagi, lebih dalam lagi. Bukan hanya dekat sama Tuhan. Kita memuji Tuhan, jiwai pujian, jiwai. Seperti Tuhan di dalam kita. Seperti jangkar masuk di dalam kita yang terdalam. Seperti kapal. Kalau angin ribut mau belabu, tak bisa gelombang gede, dia turun jangkar yang terdalam sampai peluk laut. Dasar laut yang dalam, kalau tidak tetap di bawah. Jadi supaya di dalam kita jangkar yang kuat. Tuhan di dalam kita yang kuat. Tidak cepat goyah. Amin. Amin. 3. Orang benar. Ini yang paling bagus nih. Ijan, kalau ini kita lihat ini adalah domba. Inilah saya, domba Allah. Katakan domba Allah.
Nah, kalau sudah masuk sini sudah jadi orang benar, itu berkenan. Seperti Raja Daud di Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, coba. Raja Daud masuk surga loh. Cuma anak dia yang tidak bisa. Salomo hikmat tapi tidak dia berkenan. Salomo pinter, hikmat. Dia tulis pengkhotbah tuh, luar biasa. Dia hikmat, punya istri 100.000 itu yang bingung. Ya, hikmat punya 1.000 istri. Kita satu aja kalang kabut ya. Ya, coba baca 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kalau Tuhan sudah bilang berkenan, berarti masuk surga ada. Berkenan di hatiku. Saya doakan semua sini berkenan di hati Tuhan. Tepuk tangan, berkenan. Ini Ijen, kalau Ijen ini makanya Mandarin hebat ya, saya heran loh. Kenapa ini domba kok bisa di sini Ijen bahasa Mandarin kok ada loh. Padahal ini kitab biasa semua, Mandarin semua masuk. Masuk. Banyak lagi yang tentang Mandarin, misalnya sekarang. Mandarin itu filosofinya bagus. Kalau saya mau khotbah ya saya baca kitab Mandarin lebih dalam. Misalnya gini, ini kuping. Ini apa ini? Uang. Uang itu saya bisa jadi raja, bisa jadi pemimpin. Ini 14 kali, 14. Ini apa saudara bisa tahu? Apa saudara? Apa namanya? Dengar. Makanya Mandarin ini kuping, ini saya, ini dengar 14 kali masuk ke hati. Jadi kalau ada orang ngomong kita dengar dulu, jangan kita jawab dulu. Orang ngomong dulu, kita sudah dengar baru jawab. Tapi sekarang banyak orang baru ngomong satu patah, orang sudah jawab 14 patah. Itu tidak nyambung, suami istri bisa berantem gara-gara itu. Ya. Kalau istri mau bicara kan istri banyak ngomong, biar dia ngomong dulu, kita dengar. Enggak salah. Baru kaiko itsi hua. Kalau orang mau telepon lebih baik dengar orang mau ngomong apa dulu, amin. Orang dia belum apa kita jawab, dia tidak bisa ngomong. Bedah orang itu, Pak mau tanya rekeningnya nomor berapa, kita apa. Akhirnya tidak jadi, dia kirim sama orang lain. Rugi berapa 2M. Ada orang kirim 2M percaya bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi saya belum. Makanya Mandarinnya semua indah. Ada anak-anak cucu suruh kursus Mandarin, artinya dalam. Kayak kitab Mandarin lebih dalam. Mengikut sama mengejar, kalau Mandarin cui sui, berkat mengejar. Tapi kayak Indonesia mengikuti. Coba siapa namanya lupa ini? Lupa Albert ya? Owen. Oh ya, Wen. Tolong buka Ulangan 5 ayat berapa ya? 16. Coba 16. Kadang-kadang ini sudah ada umur 80 ingat ayat, ingat bukan ingat ayat ya, ingat apanya? Ya bukan pasal, kalau bilang firman lupa ayat. Coba. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Indonesia kurang mantap. Kalau Mandarin, xiao jing hu mu qing, si ni de fu. Hormati orang tua, bapak ibumu, berkat berkelimpahan. Kurang dalam, ini terjemahkan, mungkin dia waktu terjemahkan dia ngantuk. Ini
Makanya banyak orang tidak hormati orang tua, tidak ada berkat nih. Cuma panjang umur, buat apa panjang umur cuma tidak ada berkat. Cuma nih, seperti yang diperintah kepada oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umur. Buat apa lanjut umur? Tidak ada duit. Tapi kalau Mandarin, buka Mandarin ya, waktu gini. Mandarin coba bisa dibuka. Pak, yuk kai Mandarin ya. Siapa yang bisa Mandarin? Waduh, saya tadi lupa ya ditayangkan ya Mandarin. Udah. 10 hukum Tuhan harus hafal anak Tuhan. Nomor 7, jangan berzina. Nomor 8, jangan curi. Nomor 9, jangan dusta. Nomor 10, jangan ingini istri orang sesamamu. Tapi kurang lagi, tidak boleh ingini suami. Makanya suami orang banyak yang hilang. Coba buka 21 Ulangan 5 ayat 21. Banyak yang kurang, saya protes nih. Yang karangan itu tulisan Mandarin Alkitab banyak yang kurang. Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya. Stop. Kan istri mana suaminya? Nah, jadi orang tanya, Pak Pendeta kalau suami, saya senang suami orang, dosa enggak? Enggak ada catat, cuma istri yang enggak boleh dibawa. Nih, nah. Jangan 1 2 3, jangan mengingini istri sesamamu. Cuma boleh kacungnya, boleh itu. Di bawah tuh coba lihat. Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki. Kacung. Boleh sama kacung. Enggak boleh sama kacung. Banyak kurang tuh sama protes tuh. Ini terjemahkan dari mana ini? Kurang. Banyak hamba Tuhan jangan tambah apa dia Mandarin. Mandarin itu terjemahan 1368 sudah ada Mandarinnya. Indonesia kapan abad ini? Ya, itu sudah 800 tahun sudah ada Mandarin dari Ibrani ke Mandarin. Ya. Orang benar. Coba orang benar kita baca di ini. Coba orang benar ya. 112. Mazmur 112. Orang benar luar biasa ini. Ayat ini. Ayat 23. Mazmur 112 ayat 2. 23. Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Saudara yang nyanyi tepuk tangan. Tuhan buka suaramu. Jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan tangannya,
sebab Tuhan menentang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Ada sukacita, senyum kiri kanan 1 hari 3 kali, Tuhan tambah 1 jam umurmu. Kakek saya bilang sama nenek saya kan sering marah-marah. Dia bilang sama nenek saya, senyummu stresku hilang. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ada siapkan perjamuan kudus. Saudara, kalau ada dosa mungkin masih cari ilah lain, bertobatlah. Saudara, Tuhan kita luar biasa Tuhan. Amin. Tidak ada satu orang yang bisa ke surga. Kata Yesus kepadanya, aku adalah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun bisa datang ke Bapa tanpa lewat aku. Tidak ada satu ayat, 8 agama di dunia tidak ada yang berani catat ini. Saudara, kita harus rasa ada Tuhan. Ini lampunya terang, itu ada aliran listrik. Saudara tidak bisa lihat dengan listrik di dalam kabel. Tapi rasa itu ada listrik. Puting beliung, angin kita tidak bisa lihat. Tapi pohon bisa kecabut, rumah bisa terbang. Kita juga anak Tuhan, ada Yesus di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya serah langsung Pak mimbarnya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita persiapkan hati untuk perjamuan kudus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah lepaskan, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia Ada yang belum ambil? Ada yang belum dapat? Semua dapat ya? Oke. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat-ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi diri dan lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Mintalah ampun supaya kita diberkati. Mari minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecah adalah persekutuan kita dengan Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih. Mari mengucap Terima kasih, syukur Tuhan. dan terima Terima kasih dengan suara Terima jangan kasih diam. buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siara rabaya rabaya rakaraba syukur. Sikiara rabara bara. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini hamba-Mu mau berdoa buat orang yang sakit Tuhan. Yang sakit boleh angkat tangan. Tangan kiri taruh di tempat yang sakit. Bapa, terima kasih Kau telah melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Karena tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyembuhkan orang Tuhan. Terima kasih saat ini hamba-Mu minta-Mu Tuhan. Kau jamah setiap orang yang sakit Tuhan. Jamah. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh beli-beli Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan. Terima. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita memberi, saya mau umumkan mengenai perayaan Natal kita tinggal 1 bulan. Yaitu 6 Desember kita akan merayakan Natal di Ballroom Soma. Ya, jadi saya mengharapkan semua bisa mengajak teman-teman, saudara-saudara yang juga yang belum mengenal Tuhan Yesus, ajaklah kita masing-masing untuk mendengar perayaan Natal kita bersama-sama di Ballroom Soma. Di situ di kursi ada amplop Natal, kita boleh memberi yang terbaik untuk pelayanan kita di tempat nanti di Soma gitu. Oke, kita siap, kita akan memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Saat ini kami semua mau memberikan dan mengembalikan persembahan persepuluhan, dana misi, dana sosial, dana pembangunan dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan berlimpah-limpah. Biar persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Silakan tim multimedia. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan. Semua lambaikan tangan dulu. Rajaku hidup, Dialah pemenang. Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Amin, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama di perayaan Natal 6 Desember jam 6 sore bertempat di Soma Grand Ballroom lantai 3.
Jadi Bapak Ibu boleh mengajak teman-teman yang lain yang belum mengenal Tuhan, boleh sama-sama hadir dan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama. Amin. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajar kami ya Bapa. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak menjadi orang fasik. Tapi kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Engkau. Anak-anak yang cinta Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Paul Chang ya Tuhan. Pakai dia lebih-lebih lagi ya Tuhan. Urapi dia ya Tuhan. Anak istrinya ya Tuhan. Cucunya ya Tuhan. Kau memberkati keluarga besar ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami ya Bapak. Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan, pakai dia lebih lagi ya Bapa. Urapi dia lebih lagi ya Tuhan. Bila hikmat, kekuatan, kesehatan kau berikan bagi dia ya Bapa. Itu juga istri, anak dan cucunya ya Bapa. Kau pelihara ya Tuhan, kau lindungi ya Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala pembina kami, pembimbing kami ya Tuhan. Pak Timotius Hardono ya Bapa. Beserta istri dan anak-anaknya ya Tuhan, kau memberkati hamba-Mu ini. Pakai dia Tuhan dimanapun dia berada ya Bapa. Urapi dia ya Tuhan. Hikmat-Mu mengalir atas dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kau memberkati Pak Sugi ya Tuhan. Apapun keadaannya saat ini ya Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kau terus memegang tangannya ya Bapa. Kau terus memberi dia hikmat, akal budi yang daripada Engkau. Engkaulah Bapa kami yang baik, yang senantiasa menghibur hamba-Mu ini ya Tuhan. Itu juga Tuhan, anak-anaknya ya Bapa, cucunya ya Tuhan. Keluarga besarnya kau pelihara ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkaulah harapannya ya Tuhan. Engkaulah kekuatannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat para ketiga wakilnya ya Bapa. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Kau beri roh kesatuan hati, roh takut akan Engkau ya Bapa. Kau beri roh yang mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Satukan hati kami semua ya Bapa untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Untuk membawa jiwa lebih banyak lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa.
buat setiap mengambil bagian pelayanan saat ini ya Bapa. Baik itu keyboard ya Tuhan, kameramen ya Tuhan, multimedia, asar ya Tuhan, pendoa. Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Ya, berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kami percaya ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir sudah Kau kuatkan ya Bapa. Sudah Kau ajar ya Tuhan, sehingga mereka lebih setia lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati apapun usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau yang memberkati mereka. Makasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami rindu berkat-Mu tercurah bagi kami ya Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang majlis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.